Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nuzakia, pendamping PKH Kelurahan Medoan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu beserta PKH dalam rangka pertemuan kelompok atau P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan modul ke-1, yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Pada modul ini ada 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Untuk sesi yang kedua yaitu memahami perilaku anak. Sesi yang ketiga yaitu memahami perkembangan dan cara anak usia dini belajar. Untuk sesi yang keempat yaitu membantu anak sukses di sekolah. Namun pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar yaitu sesi yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Pada modul yang ke-1 yaitu pengasuhan dan pendidikan anak, sesi yang ke-1 ini yaitu tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Kita akan berdiskusi, menonton film, bermain, dan mempraktekkan pengasuhan di rumah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran saya bertanya kepada Bapak, Ibu semua, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Monggo, Ibu Siti Khalifah. Oke, agar bisa mencetak anak yang hebat. Terima kasih. Ibu Wiji, bagaimana? Oh iya, benar. Agar bisa meninggalkan anak yang soleh solihah. Ya, Ibu Muslimah. Kenapa, Bu? Oh, nggih. Bene isok mendoakan kalau besok meninggal dunia. Terima kasih atas jawaban ibu-ibu semua. Kita beri tepuk hebat bersama-sama ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih. Baiklah, ibu-ibu, semuanya itu jawaban dari ibu-ibu benar. Pastinya Bapak Ibu sudah berusaha menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak di rumah. Namun, kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Selanjutnya, cara apa saja yang dapat menjadikan orang tua lebih baik? Namun sebelumnya, saya akan bertanya kepada ibu-ibu, apa masih ingat hal-hal yang membahagiakan tatkala masih kecil dulu? Apa saja ibu-ibu? Ya, Ibu Katina. Apa, Bu? Oh, waktu masih kecil ingat dibelikan baju lebaran sama ayah. Kalau hal-hal yang membuat ibu-ibu sedih sampai sekarang, apa, Bu? Ya, silahkan Ibu Purwati. Ibu sama bapak yang waktu itu bertengkar mau beli motor atau uang itu ditabung lebih dahulu, Bu.
Oh, baiklah. Terima kasih Ibu Katina, Ibu Purwati sudah berbagi. Ibu-ibu, hal yang membahagiakan dan yang menyedihkan selalu diingat dalam memori kita, sehingga kita sampai pada dewasa saat ini. Ya, cara pertama menjadi orang tua yang lebih baik adalah mengingat hal-hal yang membahagiakan. Senang, ibu punya anak yang nantinya bisa mendoakan tatkala meninggal. Senang, bapak punya anak yang nantinya bisa melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh bapak. Nah, sekarang kita bermain bersama ya Bapak Ibu, bisa berdiri. Bapak Ibu pernah dengar permainan kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Baik, bisa Bapak Ibu menirukan gerakan saya dan apa yang saya ucapkan bersama-sama ya. Saya ulangi lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Sekarang saya lebih cepat lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, setelah kita praktekkan 2 kali tadi, selanjutnya saya akan mempraktekkan yang lebih cepat lagi tadi. Apa yang dapat kita ambil Ibu, Bapak? Waktu saya mempraktekkan pada yang pertama kali selama 2 kali tadi, Ibu Bapak bisa menirukan gerakan dan ucapan saya dengan sesuai. Namun, tatkala yang kedua antara gerakan ucapan itu Bapak Ibu sudah kebingungan, tidak sesuai lagi. Gimana Ibu? Itu contoh saja Bapak Ibu, apabila kita ingin menjadikan anak yang hebat, maka antara perkataan dan perbuatan kita itu harus sejalan. Kenapa Bapak Ibu demikian? Karena anak akan mencontoh apa yang Bapak Ibu lakukan. Misalkan, Andre, ayo sudah adzan maghrib. Ayo sana nang berangkat ke musola, sholat berjamaah. Tapi ibunya malah mentelengi HP-nya. Atau kalau tidak, lagi menonton televisi. Itu berarti apa Ibu? Antara perkataan ibu yang menyuruh anak untuk berangkat ke musola, namun perbuatan ibu tidak menunjukkan kalau ibu juga bergegas untuk berangkat ke musola. Jadi, apa? Cara yang kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah antara perkataan dan perbuatan harus sejalan. Jangan lupa dipraktekkan nggih Bapak Ibu di rumah. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu untuk menjadi orang tua yang lebih baik yang ketiga, yakni kita akan belajar tentang sifat baik dari teman sebelahnya Bapak Ibu. Coba lihat, teman kanan kiri Bapak Ibu dari sifatnya. Lihat sifat baiknya, yaitu sifat dermawan, suka memuji, ringan tangan, atau bisa dari fisiknya teman kanan kiri Bapak Ibu.
Misalkan hidungnya yang mancung, parasnya yang cantik, rambutnya panjang, lebat, lurus. Nah, sudah sekarang Bu Pantes. Ayo, coba Ibu dilihat itu Ibu sebelahnya, Bu Ika Agustina. Bagaimana sifat baiknya atau dari fisiknya? Oh, benar. Ibu Ika Agustina itu baik, suka menolong. Sekarang sebaliknya, Ibu Ika Agustina, niku sifat baiknya Bu Pantes gimana? Oh, Bu Pantes itu taat beribadah, disiplin pada anak-anaknya. Baik, sekarang gimana perasaan ibu-ibu yang dipuji oleh temannya tadi? Bagaimana Bu perasaannya? Pastinya senang, bahagia, sudah dipuji oleh temannya. Jadi Bapak Ibu, pikiran positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata yang baik ke anak. Pujian akan diri sendiri untuk berpikir positif dan bertutur kata positif dan berpikiran positif. Sekarang coba Bapak Ibu buka buku pintarnya halaman 19 atau kita bisa melihat tayangan video berikut ini. Bapak Ibu silakan dilihat tayangan videonya ya. Baik, Bapak Ibu, dari tayangan video yang sudah kita tonton bersama tadi, bagaimana sikap Ibu Lili? Terus, bagaimana sikap si Agus? Itu tadi, kesannya Agus itu sedih karena didiamkan saja oleh Ibu Lili. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa disimpulkan, permasalahan ekonomi keluarga tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah pada anak, menjadikan keluarga tidak bahagia. Orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan menjadikan pengaruh kepada anaknya. Sekarang kita buka buku pintarnya lagi di halaman 20 atau kita bisa lihat tayangan yang berikutnya ini Bapak Ibu. Monggo perhatikan.
dari penayangan video yang barusan kita tonton bersama tadi, itu Bapak disimpulkan bahwa Ibu Lili menunjukkan sikap yang lebih sabar dan kasih sayang kepada anaknya. Untuk menjadi orang tua yang lebih baik, harus bersikap dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Baik, Ibu, langkah selanjutnya untuk menjadi orang tua yang lebih baik, maka harus melibatkan suami dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Untuk ibu-ibu yang single parent, yang meninggal oleh pasangannya, maka bisa menciptakan sosok ayah pengganti di rumah tersebut dengan adanya kakek atau paman yang dekat rumah tinggalnya bersama dengan bapak atau ibu di rumah tersebut. Untuk kesempatan ini yang hadir ada Bapak Sony. Pak Sony, apa yang dilakukan oleh Bapak saat bersama dengan anak? Apa Pak Sony? Oh iya, bermain bersama anak. Terima kasih. Untuk Bapak Erlambang, apa Pak? Oh iya, belajar bersama dengan anak. Baik, terima kasih Pak Sony dan Pak Erlambang yang sudah berbagi. Dari apa yang sudah dilakukan suami-suami kita, bagaimana perasaan Ibu? Pastinya Ibu akan merasa apa, Bu? Senang. Ada yang bisa membantu untuk meringankan pekerjaan Ibu. Maka Ibu bisa memasak, bisa mencuci baju tanpa diganggu oleh anak. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ayah bisa tetap membantu memanfaatkan waktu untuk menunjukkan perhatian pada anak. Bisa dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu membantu anak usia balita untuk makan, menyuapi anaknya makan, itu bisa dilakukan oleh si ayah. Mendengarkan cerita anak, membacakan buku cerita sebelum tidur, membantu menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Apakah bapak-bapak di rumah juga melaksanakan nggih? Oh iya, terima kasih. Keterlibatan ayah pada pengasuhan maka akan mengembangkan, yaitu pada kemampuan sosial anak dan membuat anak berprestasi pada akademiknya. Contoh, mengajari anak sesudah sholat maghrib untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, atau mengajak anak untuk ikut bersama-sama kerja bakti di lingkungan sekitarnya. Sedangkan pada pengasuhan ibu, ini akan memberikan dampak pada emosional anak Bapak Ibu. Contohnya, Andre pulang sekolah. Tok, 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 tok. Ibu sedang masak di dapur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawaban ibunya. Andre, ayo cepat. Bajunya segera ganti. Habis itu bukunya, tasnya ditaruh di belakangnya pintu situ ya. Ibu akan membuatkan makan siang. Datanglah si Andi. Manggil ke rumahnya si Andre. Andre,
sebentar, saya tak makan dulu, habis ini kita main bola bersama. Bisa Ibu kita lihat emosional si Andre itu mengikuti emosional dari apa yang terdapat pada diri si ibu. Ya, selanjutnya cara yang kelima. Saling bekerja sama antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Nanti sampai di rumah, ibu-ibu bisa menceritakan kalau yang namanya pengasuhan anak itu adalah bukan kewajiban ibu saja, namun ada peran serta pada pengasuhan anak itu adalah peran serta ayah. Selanjutnya, kita akan berdiskusi bersama antara pasangan tentang pengasuhan anak. Contohnya, pada anak tatkala mulai masuk sekolah, memilih sekolah yang cocok untuk anak. Terus, tatkala anak membutuhkan apa yang menjadi prioritas yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Baiklah, mari kita melihat video yang berikutnya Bapak Ibu yang bisa kita jadikan pembelajaran. Baik, silakan. Baiklah Intan, kamu menurut Ibu bagaimana? Apa Intan boleh minum es? Kamu bukannya tidak boleh minum es tongkol, tentu saja boleh, tapi tidak. Baiklah Bapak Ibu, dari tayangan video tadi apa yang bisa kita ambil bersama? Ayah dan ibu harus berdiskusi cara yang baik untuk memutuskan apa yang terbaik buat anak. Orang tua yang baik itu tidak selalu memberikan apa yang diinginkan anak. Namun, orang tua yang baik itu akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak. Cara selanjutnya adalah menghindari konflik di hadapan anak. Mari kita tonton videonya ya Bapak Ibu. Silakan kita tonton bersama-sama. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu. Menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah. Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk ibu. Kalau ibu harus ke pasar, lalu untuk Baik, dari tayangan yang sudah kita tonton bersama tadi, apa yang dapat Bapak Ibu ambil? Pak Rusli dan Ibu Lili
yang sedang berdiskusi tentang pembelian motor baru. Dikarenakan ada Agus yang sedang belajar, maka Ibu Lili meminta diskusinya dilanjutkan ke kamar saja biar tidak terlihat atau terdengar oleh anak. Sangat penting Bapak Ibu menghindari pertengkaran di hadapan anak. Karena anak tersebut tatkala melihat orang tuanya bertengkar dapat menunjukkan yang pertama yaitu agresif, pemarah, berperilaku kasar kepada orang lain. Konsentrasi belajarnya akan terganggu, bersifat penakut, merasa tidak senang di rumah. Karena ketika melihat orang tua marah, yaitu suami yang membentak istrinya, maka anak-anaknya akan merasa takut di dalam rumah. Orang tua memang kadang melakukan perbedaan pendapat di hadapan anak. Cara yang ketujuh ini, apa yang bisa dilakukan untuk menghindari marah? Ibu Sri Winarsi, biasanya kalau marah, apa yang bisa dilakukan, Bu? Oh, Ibu Sri Winarsi biasanya makan cilok, kesenangannya. Selanjutnya, Ibu Ika Agustina, apa Bu yang dilakukan? Oh, Ibu Ika biasanya yaitu melakukan berwudu. Ya, Bu, sekarang saya akan mengajari Ibu senam wajah. Senam wajah adalah salah satu latihan mampu membantu menahan emosi. Lihat wajah saya, Ibu. Ekspresi tatkala mencucu. Sekarang ekspresi tertawa. Sekarang ekspresi terbahak-bahak. Ketika sedang marah, Ibu melakukan senam wajah, maka akan membantu merilekskan otot-otot kita. Tatkala Ibu mencucu, Ibu melihat wajahnya Ibu kok jelek sekali kalau aku mencucu. Maka Ibu tidak akan menjadi marah. Alhamdulillah, Ibu sudah kita belajar tentang cara menjadi orang tua yang lebih baik. Ibu masih mengingat apa saja yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ini? Yang pertama, yaitu mengingat hal-hal yang membahagiakan. Yang pertama, Ibu. Yang kedua, yaitu sejalan antara apa yang menjadi perkataan ibu-ibu dan apa yang diperbuat oleh ibu-ibu. Yang ketiga, yaitu melihat sifat-sifat positif yang ada pada diri sendiri. Yang keempat, yaitu baik bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa adanya kekerasan. Yang kelima, ayah dan ibu bekerja sama dalam mengasuh anak. Yang keenam, ayah dan ibu saling berdiskusi dalam memutuskan bersama tentang pengasuhan anak. Yang ketujuh, yaitu menghindari konflik di hadapan anak. Demikian 7 cara untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Ingat,
mengasuh anak itu tugas bersama ayah dan ibu. Baiklah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang memahami perkembangan dan perilaku anak. Terima kasih kehadirannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dipraktekkan di rumah ya, Ibu, Bapak. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.